9 dan 12 meter per second. Lalu di bagian blade itu sendiri ada yang namanya sudut serang atau angle of attack. Angle of attack ini jadi ada nilai optimumnya, dan itu sebagai rumusan masalah saya, berapa nilai sudut serang atau angle of attack yang paling optimal di ketiga jenis bilah. Lalu berapakah jumlah bilah yang optimal untuk turbin angin? Pada variasi ini atau pada rumusan masalah ini, saya akan memvariasikan jumlah bilah yang dipakai, yaitu sejumlah 2 dan 3 bilah. Kenapa 2 dan 3 bilah? Karena pada umumnya turbin angin horizontal axis wind turbine memakai 2 atau 3 turbin angin dikarenakan pertimbangan dari efisiensi dan harga untuk fabrikasinya. Lalu saya akan menampilkan daya yang dihasilkan dari setiap bilah yang saya simulasikan nanti. Dan terakhir, saya akan menjelaskan atau memodelkan bagaimana bilah taper, taperless, dan inverse taper itu di software Keyblade. Nah, turbin angin yang saya akan rancang itu kurang lebih seperti ini. Turbin angin berskala kecil dengan yang ada di foto itu contoh dari turbin angin dengan jumlah bed sejumlah 3. Nah, ini jadi cara kerja turbin angin yang paling sederhana, yaitu dengan memperlambat atau menyerap energi angin. Energi angin yang terserap oleh turbin angin itu akan dikonversikan menjadi energi mekanik. Energi mekanik lalu akan dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator yang ada pada turbin angin. Nah, menurut insinyur Jerman yang bernama Betz, itu beliau mendapatkan hasil yaitu atau mendapatkan efisiensi turbin angin terbesar yang disebut coefficient of power yang disingkat CP sebesar 59% atau sekitar 60% energi angin yang dapat diserap. Jadi menurut Betz itu dari 100% energi angin yang melewati turbin, turbin angin hanya mampu menyerap sekitar 60% dari 100% angin yang lewat. Sisanya itu sekitar 40% terbuang sia-sia. Nah, jadi ini bagian dari turbin angin. Sebelumnya turbin angin itu dibedakan berdasarkan rotornya menjadi dua perbedaan. Yang pertama horizontal axis wind turbine dan yang kedua vertical axis wind turbine. Di kedua jenis turbin ini terlihat jelas bahwa rotor yang digunakan yang satu berbentuk tidur dan yang satu berbentuk tegak. Nah, perancangan yang saya buat itu bisa dipakai oleh yang tipe horizontal axis wind turbine. Nah, di sini ada rotor, ada gearbox, ada generator, ada tower. Nah, penelitian saya ini hanya fokus pada bagian rotornya saja atau bilahnya saja. Nah, jadi bilah pada turbin angin versi horizontal itu berbentuk atau memakai profil airfoil. Jadi si turbin angin ini prinsip kerjanya seperti pesawat terbang pada umumnya, yaitu dengan memanfaatkan gaya angkat yang didapat dari hasil angin yang melewati airfoil tersebut. Semakin besar gaya angkat yang dihasilkan, maka turbin angin akan berputar semakin cepat. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana kinerja turbin angin tersebut, saya menggunakan pendekatan blade elemen momentum. Jadi blade elemen momentum ini merupakan metode yang mengkombinasikan antara dua metode. Yang pertama metode momentum dan yang kedua metode blade teori. Sorry. Jadi saya menggunakan software Keyblade untuk memudahkan saya dalam melakukan simulasi pendekatan ini dengan basis blade elemen momentum.
Lalu yang kedua, saya menggunakan aplikasi CFD, nama softwarenya ANSYS. Jadi CFD ini software yang melibatkan fluida, perpindahan panas, dan fenomena terkait seperti reaksi kimia melalui simulasi berbasis komputer. Tetapi saya hanya menggunakan dengan pendekatan fluida saja. Jadi ANSYS ini software yang menghitung keadaan fluida dengan cara numerik atau komputasi. Di CFD ini berbeda dengan Blade Element Momentum. CFD lebih kompleks step-step untuk mendapatkan hasil dari simulasi. Yang pertama ada preprocessor, solver, dan yang terakhir post-processor. Preprocessor yaitu kurang lebih seperti yang terlihat di slide ini, yaitu mendefinisikan atau menggambar sebuah objek, memodelkan lebih tepatnya. Yang kasus yang saya alami sekarang yaitu objek airfoil. Di sini terlihat airfoil sebenarnya nggak begitu jelas karena terlalu kecil. Saya sudah menuliskan airfoil di sini berada pada gambar setengah lingkaran dan kotak ini. Saya mendefinisikan kotak dan setengah lingkaran ini sebagai inlet dan pressure valve juga outlet. Jadi si airfoil ini seperti berada pada wind tunnel. Perbedaan antara gambar atas dan gambar bawah yaitu gambar atas merupakan model dari 2 dimensi dan model 3 dimensinya bisa terlihat di gambar yang bawah. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu masih preprocessor, yaitu langkah meshing, di mana geometri atau model yang kita buat ini kita buat domainnya atau pembagian diskretitasi. Jadi istilahnya itu airfoil itu didefinisikan sebagai benda atau sebagai tembok yang nantinya akan dialiri fluida. Nah, bagaimana cara software ini menghitung sebuah kasus seperti ini? Jadi fluida itu akan menabrak dinding yang berbentuk airfoil. Lalu ada reaksi balik dari fluida tersebut dan itu akan dihitung. Nah, di sini meshing ini gunanya jadi persamaan yang dipakai oleh software ini itu didistribusikan ke dalam meshing atau jaring-jaring yang bisa dilihat pada gambar yang di atas kanan saya ini. Lalu metode solver, jadi setelah pengguna ini sudah melakukan tahap preprocessor, yaitu selanjutnya tahap solver, di mana pengguna bisa mendefinisikan seberapa besar inlet yang dipakai dan outlet yang dipakai, lalu bagaimana model dari viskositas atau model dari alirannya, berbentuk turbulen kah, laminer kah, atau yang sebagainya. Software menghitung secara terus-menerus, secara berulang, sampai hasilnya konvergen atau tidak berubah terhadap waktu. Setelah hasil atau setelah iterasi mencapai konvergen, maka selanjutnya software bisa menampilkan hasil dari simulasi tersebut berupa gambar yang berwarna ini. Warna-warni dari gambar ini merupakan simbol atau wakil daripada nilai-nilai yang ada pada sekitar airfoil tersebut. Jadi kita bisa menampilkan berupa cut plot, streamline, atau velocity yang ada arah dari fluida tersebut. Setelah itu kita dapat menganalisa bagian mana atau airfoil mana yang cocok untuk dipakaikan turbin angin. Jadi ini diagram alir saya. Yang pertama saya mulai, lalu saya mencari literatur sebanyak mungkin dengan yang cocok di pembahasan saya. Lalu saya mengumpulkan data yang berupa kecepatan angin, data airfoil, dan sebagainya. Perhitungan teoritis
yang saya buat di bab 2, yaitu menghitung segala sesuatu mengenai turbin angin, baik itu radius putar, chord, besar chord, besar twist, besar angle of attack, itu dihitung pada tahap itu. Lalu secara paralel saya melakukan simulasi. Yang pertama itu simulasi di software Keyblade. Dari simulasi tersebut saya bisa mendapatkan nilai simulasi berupa koefisien lift, koefisien drag, power, juga bisa koefisien moment ataupun thrust. Lalu pada software ANSYS ini lebih sedikit rumit. Yang pertama saya melakukan simulasi 2 dimensi, yaitu simulasi airfoil pada software ANSYS. Jadi pada software ANSYS ini saya melakukan simulasi airfoil di berbagai variasi atau berbagai perbedaan kecepatan udara. Dengan begitu saya bisa tahu kecepatan udara dan airfoil mana yang cocok untuk dipakai selanjutnya. Lalu setelah airfoil yang saya simulasikan tahu airfoil mana yang cocok, saya membuat 3D model menggunakan software SolidWorks. Setelah saya sudah melakukan atau membuat model di software SolidWorks, saya mengekspor file tersebut dalam bentuk IGES yang nantinya akan disimulasikan 3 dimensi pada software ANSYS. Lalu jika hasilnya didapat, maka saya lanjut pengolahan data yang didapat dari hasil yang tadi. Apabila tidak, saya melakukan studi literatur kembali agar tahu bagaimana atau kesalahan apa yang saya buat selama simulasi tersebut. Pengolahan data dari hasil yang didapat. Ya, untuk presentasinya agak dipercepat ya, sekitar 3 menit lagi. Oke Pak, ini slide terakhir kok Pak. Baik, saya lanjutin Pak. Jadi pengolahan data yang saya dapat berbentuk, nanti saya konversikan berbentuk grafik dan saya bandingkan. Setelah data tersebut selesai, maka penelitian pun selesai. Ya baik, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Pak. Makasih Pak. Oke Pak, cukup sekian Pak. Kayaknya speaker Pak Damar ke-mute ya? Iya. Ya, jadi apa? Oke. Kita lanjutkan yang presentasi yang berikutnya ya. Kemudian setelah itu baru nanti ada pertanyaan atau ada komentar dari yang mendengarkan presentasi ini. Oke Pak, baik Pak. Yang berikutnya siapa? Untuk selanjutnya saya ya Pak. Ya. Saya masukin ya Pak filenya. Ya, dipilih apa? Share screen. Gimana ini caranya ya? Gimana Pak? Udah. Nah, itu sudah masuk tuh. Ini udah Pak? Ya. Kemudian slideshow. Tampilan slideshow. Layar penuh. Ya, sudah masuk. Udah mulai Pak? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk Pak Damura selaku pembimbing saya. Yuk, izinkan saya untuk menjelaskan
presentasi proposal skripsi saya dengan judul pemanfaatan sumber panas biogas sebagai alternatif pengganti gas LPG pada input generator mesin pendingin absorpsi difusi XT70 dengan fluidanya amonia air. Selanjutnya, bab 1 pada pendahuluan sistem refrigerasi di sistem refrigerasi di Indonesia saat ini tuh udah semakin meningkat di dalam dunia industri maupun rumah tangga. Nah, kemudian untuk produksi bahan bakar minyak dunianya atau bahan bakar fosilnya sudah sampai pada titik puncaknya. Tetapi kebutuhan energi listrik